So, jika ingin bahagia, rumus yang pertama adalah bersyukur ketika diberi nikmat. Lanjut ya. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tanda seseorang itu akan bahagia adalah ketika bersabar saat diberi ujian, bersabar saat diberi cobaan. Hidup ini banyak cobaan, namanya juga hidup. Kalau banyak cucian, namanya laundry. Jadi yang namanya ujian hidup itu keniscayaan dan kepastian. Selama dia hidup, maka selama itulah dia akan diuji. Selama dia hidup, selama itulah dia akan ditempa dengan setiap cobaan dalam hidup. Kenapa Allah menguji kita? Sebenarnya Allah menguji kita itu bukan ingin melihat ujiannya, tapi Allah ingin melihat bagaimana sikap kita ketika mendapatkan ujian itu. Sebagaimana di dalam surat Al-Muluk ayat 2 Allah sampaikan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kamu sekalian. Apa yang Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik sikapnya ketika mendapatkan ujian itu. Jadi sebenarnya yang Allah lihat tuh bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat tuh sikap kita ketika mendapatkan ujian itu. Dan itu yang menentukan apakah kita lulus atau tidak dari ujian. Sama analoginya kalau kita di sekolah gitu ya, atau sedang ikut seleksi tes apa begitu. Kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya? Saya ulangi, kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah itu soalnya atau jawabannya? Tentu yang salah adalah jawaban, karena soal gak mungkin salah, betul? Nah, sama ketika kita menjalani hidup, diuji, dicoba, ya jangan salahkan ujiannya, tapi salahkan jawaban kita, salahkan sikap kita ketika mendapatkan ujian itu, ketika kita menyikapi ujian itu. Maka jawabannya adalah sabar ya. Sabar. Sabar itu apakah ada batasnya? Tidak ada. Yang ada batasnya itu adalah kemampuan kita dalam bersabar. Saya ulangi, sabar itu gak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kemampuan kita untuk bersabar. Kenapa sabar gak ada batasnya? Karena pahala sabar pun tidak terbatas. Makin besar sabar kita, maka makin tidak terbatas pahala yang Allah siapkan untuk kita. Nah berarti pertanyaannya, gimana caranya kita agar bisa sabar? Jawabannya ya deketin Allah. Karena yang bisa ngasih kekuatan siapa? Allah. Yang bisa ngasih kemampuan kita untuk terus bersabar itu siapa? Allah. Makanya di Quran, kalau kita menemukan kalimat sabar, pasti kalimat selanjutnya adalah kalimat sholat kan? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sholat yang menjadi kalimat sandingannya? Itu menandakan bahwa kedekatanmu dengan Allah akan menguatkan sabarmu dalam hidup. Kekuatanmu untuk makin dekat sama Allah, maka akan mengantarkan kekuatanmu untuk bisa semakin sabar dalam hidup. Makin dekat dengan Allah, makin kuat sabarnya. Dan dengan caranya Allah, kita akan bisa menemukan jawaban-jawaban ajaib dari setiap ujian yang menimpa kita. Makanya kalau sekarang ada yang nanya, gimana caranya sabar? Ya deketin Allah, karena itu jawaban terbaik kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini akan jadi kekuatan. Nanti kita akan bahas di episode yang selanjutnya ya, tentang bagaimana bersabar itu. Terakhir yang ketiga,
Bagaimana seseorang mendapatkan tanda kebahagiaan? Jawabannya adalah ketika dia bertaubat dari setiap kesalahan.